Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Mestani Anastasia. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 7 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang pengembangan sistem. Yang pertama ada pendekatan sistem. Sepanjang akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, minat akan pemecahan masalah secara sistematis mulai menguat. Ilmuwan manajemen dan spesialis informasi mencari cara-cara yang efektif dan efisien untuk memecahkan masalah. Serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dikembangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Selanjutnya ada siklus hidup pengembang sistem. Pendekatan sistem merupakan suatu metodologi. Metodologi adalah salah satu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Siklus hidup pengembangan sistem atau yang biasa disebut dengan System Development Life Cycle atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam SDLC tradisional yaitu perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Selanjutnya ada prototyping. Prototype adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan prototype ini disebut prototyping. Jenis-jenis prototype, yang pertama ada prototype evolusioner, yang kedua ada prototype persyaratan. Langkah-langkah pengembangan prototype evolusioner, yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua ada membuat prototype, yang ketiga ada menentukan apakah prototype itu dapat diterima atau tidak, yang keempat adalah menggunakan prototype itu sendiri. Prototype persyaratan, langkah-langkahnya ada: 1. Membuat kode sistem baru, yang kedua ada menguji sistem baru, yang ketiga ada menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima atau tidak, yang keempat ada membuat sistem baru menjadi sistem yang produktif. Keuntungan dan kerugian prototyping. Yang pertama ada keuntungannya: 1. Membaiknya komunikasi antar pengembang dan pengguna. Yang kedua adalah pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada pengguna memainkan peranan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat ada pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem tersebut. Selanjutnya ada kerugian. Yang pertama ada terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas. Jalan pintas ini akan menciptakan usaha-usaha yang cepat dan kotor. Yang kedua ada pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang akan mengarahkan pada ekspektasi yang tidak sejalan dengan realistis yang ada. Yang ketiga ada prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi cepat. Pengembang aplikasi cepat atau Rapid Application Development atau yang disingkat dengan RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat integritas yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi. Rekayasa informasi adalah keseluruhan pendekatan pengembangan sistem yang diperlukan sebagai aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Unsur-unsur penting RAD, yang pertama ada manajemen, yang kedua ada orang, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada alat-alat. Selanjutnya ada pengembangan berfase. Suatu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan adalah kombinasi dari SLDC tradisional, prototyping, dan RAD dengan mengambil fitur-fitur terbaik dari masing-masing metodologi tersebut. SLDC menyumbangkan urutan-urutan tahap logis, prototyping menyumbangkan pengumpulan literatif dari umpan balik para pengguna, dan RAD menyumbangkan pemikiran bahwa keterlibatan pengguna meliputi partisipasi dalam pengembang.
Tahap-tahap pengembangan berfase, yang pertama ada investasi awal para pengembang, termasuk pengguna dan juga spesialis informasi, melakukan analisis usaha dengan tujuan untuk mempelajari tentang organisasi dengan masalah sistemnya. Yang kedua ada analisis, pengembang menganalisis persyaratan fungsional pengguna untuk masing-masing modul sistem yang menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan informasi. Yang ketiga ada desain, pengembang merencanakan komponen dan antarmuka dengan sistem-sistem lain untuk setiap modul sistem yang baru dan kemudian mendokumentasikan desain dengan menggunakan berbagai jenis teknik pemodelan. Selanjutnya ada konstruksi awal. Pengembang membuat dan menguji peranti lunak dan data untuk setiap modul sistem dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Konstruksi akhir, peranti lunak modul diintegrasikan untuk membuat sistem yang lengkap yang diuji bersama-sama dengan datanya. Yang terakhir ada pengujian dan pemasangan sistem. Pengembang merancang dan melaksanakan uji sistem yang tidak hanya mencakup peranti lunak dari data, melainkan juga sumber daya informasi lainnya seperti peranti keras, personel, dan prosedur lainnya. Fase-fase modul. Sistem telah dibagi menjadi 3 modul utama. Yang pertama adalah pembuatan laporan, basis data, dan antarmuka web. Jumlah modul akan bervariasi untuk masing-masing sistem, mulai dari 1 hingga sekitar selusin. Yang selanjutnya ada desain ulang proses bisnis. Yang pertama ada inisiasi strategis proyek-proyek BPR. BPR mempengaruhi operasi TI perusahaan dalam 2 hal. Pertama, TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem-sistem informasi yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa. Sistem ini disebut sebagai sistem warisan. Yang kedua, sebuah perusahaan menerapkan BPR pada operasi-operasi utamanya. Usaha ini akan selalu memberikan efek gelombang yang menyebabkan perancangan ulang sistem informasi. Yang kedua ada rekayasa terbalik, adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling terhubungan antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstrak yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Yang ketiga ada rekayasa ulang. Rekayasa ulang adalah perencanaan ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalnya. Yang keempat, pemilihan komponen BPR. Komponen-komponen BPR dapat diterapkan secara terpisah atau digabungkan. Selanjutnya, menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. SLDC tradisional, prototyping, RAD, dan BPR adalah cara-cara yang direkomendasikan dalam pengembangan sistem informasi. Prototyping dapat berada di dalam SDLC, bahkan pada kenyataannya banyak upaya prototyping mungkin dibutuhkan selama pengembangan sistem. RAD kontribusi utama yang diberikan oleh RAD adalah kecepatan untuk dapat menggunakan sistem yang tercapai terutama melalui penggunaan alat-alat berbasis komputer dan tim-tim proyeksi khusus. Yang ketiga adalah pengembang berfase, menggunakan SDLC tradisional sebagai kerangka kerja dasar dan menerapkannya pada sebuah proyek dengan cara modular yang menggunakan alat-alat dan konsep tim khusus yang sama dengan RAD. Yang keempat ada BPR, menggunakan prototyping, RAD, dan pengembangan berfase dapat digunakan di dalam satu proyek BPR untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara yang terbuka. Selanjutnya alat-alat pengembangan sistem. Alat-alat pengembangan sistem yang sudah kita uraikan dalam bab sebelumnya yaitu diagram relasi entitas dan diagram kelas. Kedua alat ini sudah populer dan bertahun-tahun digunakan. Pendekatan yang dipicu oleh data dan dipicu oleh proses. Selama tahun-tahun awal pengembangan sistem komputer praktis, hampir seluruh perhatian diberikan ke proses-proses yang akan dikerjakan oleh komputer sebagai kebalikan dari data yang telah dipergunakan. Pemodelan proses. Yang pertama ada diagram arus data atau data flow diagram atau DFD. Adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan
Bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. 4 simbol mencerminkan yang pertama unsur-unsur lingkungan dengan mana sistem berinteraksi, yang kedua proses, yang ketiga arus data, yang keempat ada penyimpanan. Yang kedua ada diagram arus data bertingkat atau level data flow diagram. Tambahan DFD yang dapat digunakan untuk menghasilkan dokumentasi dengan tingkat yang lebih ringkas dan lebih terperinci. Yang ketiga ada diagram konteks. Konteks diagram. Diagram ini terdiri dari satu simbol proses tunggal yang melambangkan keseluruhan sistem. Diagram ini menunjukkan arus data yang mengarah pada keluar dari terminator. Yang keempat ada diagram nomor N atau figur N. Diagram mendokumentasikan satu proses dari sebuah DFD dengan tingkat detail yang lebih besar. N melambangkan nomor proses pada tingkat yang lebih tinggi dari yang suatu sedang didokumentasikan. Kasus penggunaan adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dalam dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Dalam banyak kasus, sistem primer adalah sebuah program komputer dan sistem sekunder adalah orang yang berinteraksi dengan program komputer. Terdapat dua format kasus pengguna, salah satunya berbentuk naratif kontinu dan dengan nomor yang berurutan untuk masing-masing tindakan. Sedangkan format yang lain disebut format pingpong karena terdiri atas dua naratif dan penomoran dengan menunjukkan bagaimana tugas-tugas terjadi bergantian antara sistem primer dan sistem sekunder. Kapan menggunakan diagram arus data dan kasus pengguna? Diagram arus data dan kasus penggunaan seringkali dibuat selama tahap-tahap investasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. Selanjutnya ada manajemen proyek. Manajemen proyek yang pertama ada steering committee SIM. Steering Committee menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama adalah menciptakan kebijakan, yang kedua melakukan pengendalian fiskal, yang ketiga menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Yang kedua ada kepemimpinan proyek. Fungsi dasar kepemimpinan proyek terdiri dari pengelolaan lingkup, kerja, waktu, dan biaya proyek. Mekanisme manajemen proyek. Di dalam perencanaan rinci terdapat format yang umumnya digunakan. Yang pertama ada grafik Gantt, adalah sebuah grafis batang horizontal yang mencantumkan satu grafik batang untuk setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua ada diagram jaringan, sebuah gambar yang mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dan menghubungkannya dengan panah-panah untuk menunjukkan urutan-urutan pengerjaan. Selanjutnya ada mengestimasi biaya proyek. Mengestimasikan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem telah lama menjadi suatu tugas yang menantang. Akan tetapi lambat laun telah diciptakan banyak metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek. Komponen-komponen proses estimasi biaya terdiri dari input, alat-alat dan teknik, dan output. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.